Perkenalkan, nama gue Muhammad Farhan Nasruddin, semester 5 Komunikasi Penyiaran Islam. Kesibukan gue di kampus menjadi Ketua Umum HMPS KPI, ikut organisasi HMI Kompakda, dan menjadi anggota PTKK di kepengurusan HMI Kompakda 2020-2021. Bagi gue, time management itu penting karena kehidupan itu tergantung kepada waktu. Bagaimana cara kita mengatur waktu untuk belajar, untuk bermain, entah itu untuk pacaran juga termasuk sih menurut gua, karena penting harus kita bagi-bagi waktu. Ngaruh banget sih, karena apa ya, ngatur waktu itu harus kita mood ya, karena dengan kita kondisi yang mood terus juga fit, itu bakal katur banget time manajemennya. Ketika kita unmood pasti berantakan tuh, karena pasti bakalan bete kita ngerjain apa-apa kan. Menurut gua untuk ngatur waktu di saat pandemi ini malah lebih longgar ya, karena emang satu, kita kuliah juga online, bisa sambil tiduran juga. Cuma emang kalau untuk meningkatkan produktivitas versi gua pagi kita kuliah, siang bantu orang tua, sorenya kita olahraga. Jadi biar sehat jasmani rohani lah. Masih bantu keluarga. Cara gue untuk improve diri sendiri ya, untuk menjadi yang produktif, ya gue nyari kesibukan gitu. Contoh misal belajar, gue nggak mengetahui tentang pelajaran itu, ataupun terkait dunia organisasi ini biasanya kan ada yang belum kita ketahui ya, itu biasanya gue nanya-nanya ke entah itu kakak kelas gue ataupun teman-teman gue. Jadinya lebih produktif untuk mencari hal-hal yang baru sih. Dan jangan lupa olahraga. Cara gue ngatur prioritas, gue gambarin di kehidupan organisasi ya, karena gue berkecimpung di dunia organisasi. Ketika teman-teman dibutuhkan ataupun ditempatkan di tempat yang sama dengan sebuah keprioritasan, menurut gue ya pintar-pintar teman untuk manajemen waktu sih. Balik lagi ke tema kita hari ini ya, manajemen waktu. Ketika teman-teman sama-sama dibutuhkan, ya teman-teman juga harus memanage diri sendiri, karena kan ya namanya organisasi, kita dituntut untuk bertanggung jawab dan juga konsisten ataupun komitmen. Teman-teman sepintar diri. Kalau versi gua, ada porsi yang harus dikurangin untuk kita sama-sama berbagi waktu lah di tempat prioritas itu. Berbicara soal kehidupan yang dulu dan sekarang ya, ada dua versi sih. Mungkin sangat berbeda sih, karena di saat gua sebelum menjabat ya, itu jujur jadi gua pribadi sih untuk time management sedikit berantakan ya, karena emang ya gua nggak punya tanggung jawab gitu. Namun ketika sekarang gua menjabat di sebuah organisasi, itu yang jadi tuntutan gue pribadi sih, untuk berbenah diri tentang time management ataupun hal yang lainnya lah, harus gue benahin, karena itu emang tuntutan dari diri sendiri dan juga tuntutan teman-teman juga sih, karena penting banget time management. Cara gue untuk memperbaiki situasi di saat gue nggak punya waktu luang, emang harus ada waktu untuk sendiri sih, sekedar untuk self healing ya. Karena emang di saat waktu sendiri itu ya kita bisa ngeluh, entah itu karena kesibukan kita ataupun karena problem yang lainnya. Butuh waktu sendiri sih intinya, karena di saat waktu sendiri kita bisa mengenal diri kita sendiri. Di saat gue udah mulai nunda-nunda pekerjaan, ya konsekuensi gue ya gue harus selesaiin itu, karena emang gue selalu tanamin dalam diri gue, di saat gue menunda-nunda pekerjaan ataupun terbengkalai lah pekerjaan gue ataupun tugas gue, ya gue harus selesaiin, entah itu malam itu langsung sehari langsung kelar, ya itu udah konsekuensi gue sih. Jadinya
ya biarin ditumpuk, cuma kita emang harus selesaiin sih. Apa yang udah kita mulai harus kita selesaiin. Iya, penting juga sih di saat kita dilanda masalah ataupun kepanikan itu, ya kita harus tetap tersenyum, tetap happy lah bisa dibilang. Cara gue ngatasinnya ya gue kumpul sama teman-teman gue gitu yang bisa apa ya, situasinya itu bisa bikin gue kembali ceria lagi sih. Karena ya penting banget di saat gue ceria ya semua kelar gitu. Penting banget sih teman-teman punya punya teman-teman ataupun circle yang bisa mensupport kita gitu, support system. Sering terjadi kayaknya belakangan ini ya, sering terjadi karena emang apa ya, Apalagi pandemi ya. iya pandemi salah satunya sih, salah satu jadi faktor pandemi ya, apalagi kan kondisi sekarang libur ya kuliah. Itu yang bener-bener dibilang nyesel ya nyesel gua, karena emang anjir kayak gak ada gunanya hidup nih, kita nggak ngapa-ngapain kan. Dibilang nyesel banget sih. Setidaknya ada satu kegiatan yang kita kerjain di hari itu. Nah, benar-benar. Oke. Cara kita ngatur time management untuk diri sendiri sih. Yang pertama, mungkin kalau seriusnya, versi seriusnya, kalau versi serius, lu bisa catat di buku. Besok kita kegiatannya apa aja, kita ngapain aja, kita melakukan apa aja. Tapi kalau versi gua, ya gue cukup niatin aja nih, wah kira-kira besok gua ngapain ya? Gue pengen olahraga. Setidaknya yang tadi gue bilang di awal, ada satu kegiatan deh. Di saat pandemi seperti ini kan nggak ada kegiatan ya, teman-teman bisa minimal satu kegiatan di hari itu. Halo, nama gue Ezra, gue dari KPI semester 5. Hai guys, nama gue Bilkis Marani dari KPI semester 3. Halo, nama gue Jufa Salma, gue dari KPI. Perkenalkan, nama gue William Anwar dari Jurnalistik semester 3. Halo, nama gue Fatan Faturasi dari Jurnalistik semester 3. Hai, nama gue Ahmad Arif Mazaya dari jurusan KPI semester 5. Oh, penting banget. Menurut gue, time management itu penting sih. Menurut gue time manajemen itu penting banget karena segala sesuatu ya harus dipertimbangkan lah ya, termasuk waktu. Penting sih, tapi lebih penting kebahagiaan. Gue punya masalah, mungkin banyak orang yang punya masalah serupa. Jadi gue tuh sering banget ngentar-entarin melakukan sesuatu gitu, kayak bikin tugas atau kerjaan lain. Apa ya namanya? Procrastinating. Kalau gue pribadi, banyak sih masalah gue sama time management karena gue termasuk tipe yang nggak bisa ngatur waktu. Masalahnya sih nggak bisa ngatur aja sih kesibukan mana yang lebih diprioritasin kayak gitu. Sebelum gue masuk organisasi, sebelum gue aktif di organisasi, sempat sih kayak kelimpungan gitu soal time management karena ya gue nggak tahu gitu cara ngebagi waktunya yang baik dan benar. Mood itu sebenarnya tergantung sih, nggak selamanya mood itu ngaruhin ke segala hal ya, karena ya itu balik lagi ke diri lu sendiri, lu bisa manage waktu berarti lu tanggung jawab. Mood, gue rasa enggak sih. Lebih ke kalau lu tanggung jawab lu kerjain. Mood itu buat gue pribadi pengaruh banget karena kalau di saat mood gue nggak jelek itu nggak tahu ya, kalau kerja itu jadi berantakan aja, dan untuk waktu sendiri pun juga berantakan Banget, malah. buat gue. Waktu efisien itu ya ketika mood gue lagi baik, ketika niat gue lagi banyak, dan juga bisa sih sebelum tidur itu kadang itu lo lebih gue itu ya lebih semangat aja kalau buat ngerjain sesuatu. Waktu yang efisien menurut gue itu waktu yang luang, karena kalau misalnya waktu luang nggak lo manfaatin dengan baik-baik ya nanti jadinya sia-sia gitu dan sayang aja sih. Waktu yang efisien itu sebelum tidur. Waktu yang efisien, kalau waktu yang efisien ya pasti waktu yang udah lu siapin gitu. Kalau misalkan lu nggak nyiapin waktu ya berarti emang nggak efisien buat lu.
Kalau menurut gue enggak, soalnya kalau misalnya di masa pandemi ini kita lebih kurang aktivitas di luar rumah, jadi bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Selama pandemi sih agak susah ya, karena banyak di ruangan pemikiran yang nggak keluar kemana-mana, jadi adanya malas gitu ngerjain sesuatu. Sebenarnya di masa pandemi ini semuanya serba fleksibel ya, jadi kuliah online, organisasi online, jadi menurut gua lebih gampang diakalin sih kalau di pandemi kayak gini. Untuk ngatur waktu sih sebenarnya lebih gampang karena kan kita punya waktu banyak yang kosong tuh. Cuman kayak ya itu balik ke mood lagi aja. Mengimprove diri, ya lu sering-sering aja ikut organisasi, lu sering ikut kegiatan, dari situ lu bakal ningkatin lah skill lu bakal ningkatin time management lu bakal dapat segala hal yang ningkatin kemampuan lu. Mengimprove sih ya butuh teman tempat cerita dan juga ada semangat gitu orang yang semangat. Mungkin gue mencari-cari kesibukan sih kalau gue. Buat gue ngimprove diri gue itu ya dari niatin lagi aja sih, terus yaitu gimana caranya biar gue bikin mood gue tuh bagus, yaitu gue harus happy, pokoknya harus ngelakuin something yang seneng. Seharian gak ngapa-ngapain tuh bukan pernah lagi ya, malah sering. Dan nyesel itu ada saatnya nyesel karena gue ngerasa kok kayak gini-gini aja gitu. Tapi ya itu mood lagi. Pernah seling mah, nggak pernah ngapa-ngapain, terus ujung-ujungnya malamnya mikir, kok ngapain ya tadi pagi ya? Nggak pernah nggak ngapa-ngapain malah. Gue seharian gue nggak pernah satu hari pun yang nggak megang motor. Pasti gue keluar dan jadi gue nggak pernah gabut di rumah. Mungkin bisa dimulai dari hal-hal kecil ya, kayak misalnya lu dapat tugas dari dosen langsung kerjain hari itu juga, itu ngebantu banget sih. Pokoknya dari hal-hal kecil lu bisa improve lagi ke hal-hal yang lebih besar. Oke. Untuk bala muda mungkin waktu itu adalah emas ya, jadi pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Buat lo yang nggak bisa ngatur waktunya dengan baik, ya udah itu memang pilihan lo. Jadi yang penting mah kebahagiaan aja yang dicapai. Ya pesan gue, intinya lu bahagia aja dulu, yang penting lu bisa bagi waktu. Kalau misalkan emang lu orang penting, emang lu aktif di kegiatan, ya jangan lupa untuk istirahat, kayak gitu aja. Pesan gue sih pandai-pandailah memilih waktu dan juga ya pergunakan waktulah dengan baik gitu, karena ya pasti nyesel sendiri sih kalau misalnya udah dilewati waktunya itu sih. Ya buat bala muda, kan umur kita yang muda gini sih jangan sampai nyanyain waktu, termasuk gue pribadi ya, karena ada saatnya lu tuh bakal nyesel nggak bisa manage waktu lo, karena kalau lo udah tua, udah nanti ya semuanya nggak akan kayak sekarang, segampang sekarang. Oke. Kenalin, nama gue Bilkis dari KPI semester 3. Ih kenapa ya gue kayak gitu mulu ya? Gue jelek lagi Tan, gimana dong? Ini udah nyala ya? Udah ngomongnya bang. Oh ya udah. Langsung aja berarti perkenalkan, nama gue William Anwar dari Jurnalistik semester 3. Udah masak tuh tapi